Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel YouTube kesebelasan Timnas Indonesia. Berikut ini ada kumpulan berita Timnas nih guys. Berikut kilas beritanya. Marcelino Ferdinand disebut jadi salah satu talenta terbaik di Asia. Gelandang Timnas Indonesia itu harus tetap di Eropa. Tantangan berat bagi Asnawi Mangkualam, Pratama Arhai, dan Rizky Ridho untuk bersaing dengan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Ibu Rafael Struijk terharu dengan ulah netizen. Winger Timnas Indonesia sukses buat bangga. Masuknya Justin Hubner dinilai buat pertahanan Timnas Indonesia terbaik di Asia Tenggara. Efek kejelian Shin Tae-yeon, harga pemain Timnas Indonesia meroket. Berita pertama, Marcelino Ferdinand disebut jadi salah satu talenta terbaik di Asia. Gelandang Timnas Indonesia itu harus tetap di Eropa. Gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, jadi salah satu pemain yang berkarir di luar negeri. Potensi Marcelino sudah mulai terlihat saat masih bermain untuk Persebaya Surabaya. Dia juga semakin mendapatkan sorotan saat membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini memilih Belgia untuk melanjutkan karir sepak bolanya. Menariknya, bersama KMSK Deinze dia sukses mendapatkan tempat. Agen Marcelino, Dusan Bogdanovic, mengakui bahwa potensi pemain tersebut sangat besar. Menurutnya, pemain kelahiran Jakarta tersebut jadi salah satu talenta terbaik di Asia. Hal ini yang harus terus didukung agar dia bisa berkembang. Menurut saya Marcelino Ferdinand adalah salah satu talent terbaik. Bukan Indonesia, bukan Asia Tenggara, tapi Asia, kata Dusan Bogdanovic. Berkarir di Eropa, Marcelino harus memiliki mental yang kuat. Dia harus fokus pada sepak bola dan selalu profesional dalam bekerja. Semoga dengan adanya pemain lokal yang berkarir di luar negeri bisa membawa tren positif untuk Timnas Garuda. Berita kedua, tantangan berat bagi Asnawi Mangkualam, Pratama Arhai, dan Rizky Ridho untuk bersaing dengan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Kehadiran beberapa pemain keturunan tentu saja menambah persaingan ketat di Timnas Indonesia. Beberapa pemain lokal tentu saja harus berjuang ekstra keras demi bisa mendapatkan tempat di tim utama. 3 pemain Timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam, Pratama Arhai, dan Rizky Ridho kini menjadi sorotan. Ketiga pemain itu harus bisa bersaing dengan sejumlah pemain-pemain keturunan di tim Merah Putih. Rizky Ridho harus menunjukkan bahwa ia layak menjadi starter di Timnas Indonesia setelah kedatangan Justin Hubner. Justin Hubner bukan satu-satunya pesaing bagi Rizky Ridho. Selanjutnya ada Asnawi Mangkualam yang harus bersaing dengan Sandi Walsi. Posisi Asnawi Mangkualam di bek sayap kanan Timnas Indonesia sempat digantikan oleh Sandi Walsh. Hal yang sama juga dirasakan Pratama Arhan yang menempati posisi bek kiri Timnas Indonesia. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Pratama Arhan kerap menjadi pemain cadangan. Posisinya digantikan oleh Shane Patinama. Nah, menurut pengamat sepak bola, Muhammad Kusnani, mengatakan 3 pemain lokal itu harus berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan tempat utama. Ini jadi tantangan bagi para pemain lokal seperti Asnawi, Pratama Arhai, dan Rizky Ridho. Mereka tidak boleh cepat puas. Mereka harus terus meningkatkan kualitas permainan kalau mau bertahan di skuad Timnas Indonesia, ucap Muhammad Kusnani. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang persaingan antara pemain lokal dan naturalisasi? Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita ketiga, Ibu Rafael Struijk terharu dengan ulah netizen. Winger Timnas Indonesia sukses buat bangga. Winger andalan Timnas Indonesia, Rafael Struijk, buka-bukaan soal netizen di Instagram. Struijk jadi salah satu pemain skuad Garuda yang memiliki banyak pengikut di Instagram.
Dia saat ini tercatat memiliki 1,2 juta pengikut lewat akun yang dia buat sejak tahun 2013 lalu. Memiliki banyak pengikut, komentar netizen selalu menghiasi kolom Instagram pribadinya. Menariknya, tidak hanya untuk Struik, sang ibu juga tidak lepas dari incaran penggemar. Rafael Struik menjelaskan bahwa ibunya mendapatkan banyak komentar dari netizen. Mereka memberikan pujian karena Rafael Struik sudah jadi sosok andalan di timnas. Netizen menyampaikan terima kasih karena sang ibu sudah mendidik anaknya dengan baik. Ibu saya terkadang membacanya. Semua orang sangat baik kepada orang tua saya. Mereka bahkan berterima kasih telah membesarkan saya, yang mana itu membuat orang tua saya tersenyum, kata Rafael Struik. Berita 4. Masuknya Justin Hubner dinilai buat pertahanan timnas Indonesia terbaik di Asia Tenggara. Justin Hubner secara resmi sudah menjadi warga negara Indonesia. Hadirnya Justin Hubner tentu saja akan menambah kuat timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, menilai hadirnya Justin Hubner menjadi berkah untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kata Muhammad Kusnaini, Justin Hubner membuat lini belakang timnas Indonesia ditakuti lawan. Masuknya Justin Hubner akan memberi lebih banyak pilihan kepada Shin Tae-yong. Ini membuat kualitas lini belakang timnas Indonesia kini jadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, kata Muhammad Kusnani kepada wartawan. Pria yang akrab disapa Bungkus itu mengatakan, jajaran pemain-pemain berkualitas di lini belakang menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia tahun 2023. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Iran, dan Vietnam. Hadirnya beberapa pemain keturunan tentu saja bisa menambah kuat timnas Indonesia sebelum bertemu 3 negara tersebut. Berita kelima. Efek kejelian Shin Tae-yong, harga pemain timnas Indonesia meroket. Agen pemain berpengalaman, Muli Munial, menjelaskan bahwa pemain timnas Indonesia saat ini dihargai cukup tinggi. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memiliki standar sendiri untuk memilih pemain skuad Garuda. Menariknya, pemilihan yang ketat dari Shin Tae-yong membuat pemain yang berada di timnas memiliki harga tinggi. Muli Munial menjelaskan bahwa saat ini pemain yang ada di timnas sudah memiliki harga tersendiri. Pemain pilihan Shin Tae-yong tersebut membuat nilai mereka meningkat di pasaran. Dilansir dari situs penyedia data Transfermarkt, saat ini ada Mark Klok dengan harga 7,82 miliar, Rizky Ridho dengan harga 6,52 miliar, dan Rahmat Irianto dengan harga 5,65 miliar. Mereka menjadi pemain termahal menurut harga pasaran di Liga 1. Peningkatan nilai tersebut bukan tanpa alasan. Saat berada di timnas Indonesia, maka pemain-pemain ini merupakan yang terbaik di negara tersebut.